Saya hanya mengingatkan kepada kita semuanya ya, akan ungkapan kearifan dari agama Hindu, saudara kita ya, apa tentang situasi yang disebut dengan Terastafada ya, ketika orang banyak sekali berbicara tentang Tuhan, tentang agama, tetapi tidak ada yang pikirkan tentang dunia kemanusiaan itu sendiri. Kita banyak bicara tentang agama, tapi kita berada pada sebuah zaman yang disebut dengan Kaliaga. Kaliaga itu adalah sebuah zaman di mana Tuhan itu susah dirasakan kehadirannya. Pada setiap hari kita bicara tentang agama dan Tuhan, tapi rasa keagamaan kita itu sepertinya tidak lengket ya. Akhirnya terjadi apa yang akan terjadi pada saat yang bersamaan kita bicara banyak tentang vocab-vocab agama. Nah, saya ingin menghimbau kepada kita semuanya. Jangan hanya kita mengucapkan, membicarakan tentang agama ya, tetapi mari tokoh-tokoh agama itu jangan hanya dilibatkan sebagai pemadam kebakaran, pendorong mobil mogok ya kan. Setelah menyelesaikan tugasnya, maka ditinggalkan. Bagaimana mungkin tokoh agama bisa diminta terlibat untuk menyelesaikan suatu akibat, sementara sebab yang menyebabkan akibat itu muncul tidak pernah dilibatkan. Hanya dilibatkan di sektor hilir kalau ada akibat, tapi yang merancang sektor hulu itu tidak pernah dilibatkan. Jadi nggak fair. Mestinya itu dari hulu sampai ke hilir, tokoh agama itu juga diajak berbicara. Jangan hanya diajak membicarakan persoalan, tapi tidak pernah diajak untuk menyebabkan persoalan itu muncul. Jadi saya kira kalau kita ingin melibatkan secara sempurna, Indonesia ini akan lebih maju ya, manakala semua pihak disinergikan sejak awal ya. Sehingga dengan demikian kita punya konsep bagaimana mengatasi persoalan itu. Karena kita sejak awal diberitahu tentang sebab apa yang kita akan terapkan. Jadi rancangan pembangunan di sektor hilir, di sektor hulu, libatkanlah tokoh agama. Jangan hanya dilibatkan misalnya ada kebakaran hutan, ada akibat narkoba, ada akibat problem sosial. Ayo. Halo sahabat penyuluh di seluruh tanah air Indonesia. Apapun agama, suku, ras, dan golongan Anda, jika Anda adalah orang toleran, jangan lupa like, komen, dan subscribe video Penyuluh Zaman Now. Bersama kita bisa. Pertama, kalau kita berbicara tentang agama, ada persoalan konseptual dan ada persoalan kontekstual. Tidak bisa kita pandang enteng 9 pertanyaan pokok ini. Apa itu agama sebetulnya? Iya. Tadi Pak Yasona sudah mendefinisikan agama. Ya. Apakah itu definisi negara tentang agama? Siapa yang berhak mendefinisikan agama? Apakah negara? Atau suatu etnik masyarakat tertentu? Atau komunitas yang punya agama itu sendiri? Apa definisi negara tentang agama? Jadi bagaimana negara mendefinisikan agama itu sendiri? Ya, jangan sampai lain definisi negara tentang agama, lain juga warga masyarakat civil society definisinya tentang agama. Sehingga terpaksa harus diingkari bukan sebagai agama, karena tidak masuk kriteria negara tentang definisi negara itu, tentang definisi agama itu. Ya. Apa definisi agama tentang negara? Ini juga penting. Ya. Kalau tadi yang ketiga, apa definisi negara tentang agama? Nah sekarang, apa definisi agama tentang negara? Karena agama itu juga bisa memberikan penolakan terhadap sebuah negara, bisa juga memberikan legitimasi terhadap sebuah negara. Nah sekarang, apa definisi agama tentang negara? Misalnya, apa definisi Islam tentang negara? Negara yang mana harus diakui di dalam agama Islam, atau mungkin juga dalam agama lain. Ini persoalan konseptual, seringkali menimbulkan persoalan kontemporer. Yang kelima, agama atau interpretasi agama sih sebetulnya. Seringkali kita salah kaprah ya, menganggap itu agama, padahal itu sebetulnya interpretasi terhadap agama itu sendiri. Lain agama, lain interpretasi agama itu sendiri. Apakah agama yang ada ajarannya itu atau agama yang berkembang dalam sejarah? Itu juga lain. Contohnya Islam. Apakah Islam itu adalah Al-Quran dan hadis, atau Islam yang berkembang dalam sejarah, dalam lintasan
sejarah umat Islam itu sendiri itu kan tidak identik antara Islam sebagai ajaran dan Islam sebagaimana yang berkembang dalam sejarah. Ada terorisnya, tapi juga ada orang baiknya dan seterusnya. Siapa yang menentukan kriteria agama atau bukan agama? Apakah negara? Kalau negara, dasarnya apa untuk menentukan itu kriterianya seperti apa? Nah, apakah agama itu sendiri? Tapi bagaimana dengan relasinya dengan negara? Ini harus ada persepakatan nasional. Di sinilah Indonesia nanti kita akan bicara. Sayangnya tidak cukup waktu ya. Indonesia pantas menjadi negara contoh untuk sebuah toleransi. Ya, saya ingat kemarin kita bicara tentang terowongan toleransi Istiqlal itu ya. Tadinya kami ditantang, tapi Presiden memberikan dukungan. Terima kasih kepada Bapak Presiden. Akhirnya sekarang menjadi ikon, menjadi simbol internasional, bahkan dicontoh di beberapa daerah bahkan negara. Ada terowongan yang menghubungkan antara satu atau dua rumah ibadah. Yang ketujuh, siapa sesungguhnya menentukan sebuah agama atau kepercayaan sesat atau tidak sesat? Kan kita sering mendengarkan, oh itu sesat itu bukan agama. Nah, jadi siapa yang berhak, otoritas siapa yang punya kemampuan atau yang punya otoritas untuk mengatakan ini sesat, ini bukan sesat? Apakah negara? Apakah negara mayoritas atau agama mayoritas tertentu? Atau apa? Sama-sama agamanya tetapi saling menyesatkan satu sama lain. Apakah mayoritas itu punya hak untuk menyesatkan kelompok-kelompok aliran yang tidak mainstream dalam agamanya? Nah, apa kata negara tentang konflik ini? Siapa yang berhak untuk membubarkan kepercayaan atau agama yang dianggap sesat? Bubarkan. Ya. Kalau agama itu adalah perwujudan hak asasi yang paling luhur, paling tinggi, apakah seenak itu kita akan bubarkan sebuah agama? Itu kan adalah hasil pencarian anak manusia yang kita hargai hak asasinya itu. Ya, boleh jadi hari ini mayoritas, pada satu saat bisa terbalik. Dan semua nabi itu diturunkan dalam masyarakat minoritas, belakangan baru menjadi mayoritas. Tapi kita juga belajar kepada para nabi, bahwa kesabaran menjadi minoritas, kesabaran juga menjadi mayoritas. Itu menjadi teladan kita kepada mereka. Orang-orang luhur itu perlu kita contoh. Jangan mencontoh kelompok-kelompok yang menebar energi negatif. Itu bukan nabi, itu bukan mencontoh nabi, itu bukan mencontoh keluhuran sebuah agama. Kekerasan atas nama apapun kepada siapapun tidak boleh berdasarkan atas agama. Apabila ada penafsiran agama yang menghalalkan segala bentuk kekerasan, itu harus ditolak. Karena agama, terutama Islam yang saya kenal, tidak akan pernah memberikan toleransi kepada kekerasan itu sendiri. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Kalian tidak akan pernah bisa memberi petunjuk kepada siapa yang Anda cintai. Allah lah yang berikan petunjuk itu. Kita hanya menyampaikan. Dan dalam menyampaikan itu juga harus ada etikanya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Berdakwahlah dengan penuh kearifan. Ya. Wal mau'izatil hasanah, dengan mengajak orang dengan penuh kebaikan. Wajadilhum billati ahsan, bahkan kalau perlu berdialog, berdiskusi dengan penuh kesantunan. Itu cara-cara Islam. Kalau ada cara-cara yang menghalalkan segala cara, hati-hati. Nabi dan Al-Quran tidak pernah memberikan toleransi terhadap kekerasan. Ya. Bahkan tidak pernah ada sejarah Islam itu memberikan izin toleransi untuk mengorbankan diri, apalagi orang yang tidak berdosa, ya, atas nama Islam. Tegas ayatnya, wala tulqu biyadikum ila tahluk. Jangan menceburkan diri kalian ke dalam kebinasaan. Maka itu Nabi hijrah, ya kan. Nabi bukan pengecut meninggalkan umatnya di Mekah lalu mencari selamat di Madinah. Mundur selangkah ya untuk meraih kemenangan kemanusiaan, itu cara Nabi. Tapi mati nekat untuk memaksakan kehendak, itu bukan cara Nabi.
bedakan antara pengecut dengan diplomasi, tindakan diplomasi. Nah, akhirnya Fathu Makkah terjadi tanpa setetes darah. Islam itu mengidealkan jangan ada darah menetes satu tetes pun. Mangkatalah nafsun bighairi nafsin aw fasadan fil ard faka'annama qatala an-nasa jami'a. Ya. Jadi faman ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a. Intinya, barang siapa yang membunuh satu nyawa sama dengan membunuh semua nyawa yang lain. Dan barang siapa yang memberikan kehidupan pada satu nyawa, maka sama dengan menghidupkan semua nyawa yang lain. Karena itu jihad di dalam Islam itu untuk menghidupkan orang, bukan mematikan orang. Kalau ada jihad tapi membunuh orang tidak berdosa, itu bukan jihad. Itu teroris, itu kriminal. Tidak ada teroris. Ya, terakhir. Pak. Habis ya? Waktu tinggal 2 menit lagi, Pak. 2 menit lagi, Pak. Nah, seberapa jauh agama harus campur tangan terhadap negara? Dan seberapa jauh negara harus campur tangan kepada agama? Ini juga harus timbal balik. Ya, jadi jangan sampai nanti kita atas nama negara, tapi seenak-enaknya kita melakukan tindakan intervensi yang berlebihan terhadap agama yang merupakan otonominya orang yang punya agama itu sendiri. Jadi negara terlalu turun ke bawah mencampuri urusan detail agama orang, itu juga negara itu bermasalah. Tapi sebaliknya, agama yang punya couplingnya sesuai dengan persepakatan juga terlalu jauh ngerecokin teknik bernegara, sebagaimana persepakatan itu juga melampaui batas. Jadi inilah Pancasila, mengatur jarak sosial antara wilayah agama dan wilayah negara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.